Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eris Endarsih dengan NIM 21136007 dari Prodi Geografi NK Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa pada kelas daring mata kuliah PAI saat ini. Dan tak lupa salawat dan berangkaikan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berupa doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rizky Safril, SHI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah PAI, dan kepada teman-teman semua. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Langsung saja saya memberikan judul pada ceramah singkat saya pada saat ini, yaitu bagaimana proses penciptaan manusia atau bagaimana proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia adalah suatu proses berkembangnya diri manusia yang berasal dari bukan apa-apa yang terjadi dalam kandungan seorang ibu. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah Allah jadikan dia air mani, dan air mani itu ditempatkan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian dari air mani itu Allah jadikan dia segumpal darah. Lalu dari segumpal darah Allah jadikan dia segumpal daging. Dari segumpal daging Allah jadikan dia tulang belulang. Dan tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging. Dan Allah jadikan dia dalam bentuk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Allah juga menceritakan keadaan manusia, bahwasanya dia telah menciptakannya dan mengadakannya dalam wujud lain. Padahal sebelumnya manusia merupakan sesuatu yang disebut-sebut karena terlalu hina dan terlalu lemah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menugaskan malaikat dalam rahim seseorang. Dan malaikat mengatakan, Ya Rob, masih berupa sperma. Ya Rob, masih berupa segumpal darah. Ya Rob, masih berupa segumpal daging. Maka apabila Allah menghendaki ciptaannya, maka malaikat bertanya, laki-laki atau perempuan, bahagia atau sengsara, dan bagaimana dengan rizki dan ajalnya. Maka tetapkanlah selagi dia masih dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Arizi dalam tafsirnya tentang Mafatih Al-Ghaib juga menjelaskan tentang 7 proses penciptaan manusia dalam rahim. Yang pertama yaitu manusia diciptakan dari saripati tanah atau yang disebut dengan sulatin. Yang kedua, saripati tanah itu atau sulatin itu Allah jadikan dia menjadi setetes air mani yang menyatu dengan ovum yang disebut dengan nutfah. Yang ketiga, dari nutfah Allah jadikan segumpal darah yang disebut dengan alaqah. Yang keempat, memasuki usia 80 hari, Allah jadikan segumpal darah menjadi segumpal daging. Pada fase ini, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, segumpal daging itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Dan yang kelima yaitu pada usia 120 hari atau memasuki usia 4 bulan dalam kandungan, dari segumpal daging Allah jadikan dia tulang belulang yang disebut dengan izoman. Yang keenam,
tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging yang disebut dengan izoman lahmah. Dan yang ketujuh yaitu Allah jadikan dia dalam bentuk lain yang disebut dengan halqon akhor. Di sini para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang makna kalimat dalam bentuk lain. Yang pertama yaitu Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah. Mereka berpendapat bahwasanya makna dari bentuk lain yaitu ditiupkannya ruh. Dan yang kedua menurut Qatadah, yaitu makna dari bentuk lain adalah tumbuhnya anggota badan dan tumbuhnya rambut. Dan yang ketiga menurut Al-Hasan, makna dari kalimat bentuk lain adalah ditentukannya jenis kelamin. Proses kejadian manusia ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita sebagai manusia ada karena Allah yang menghendaki kita di muka bumi ini. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari bukan apa-apa dan yang sangat lemah. Sehingga kita seharusnya mengemban tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifahnya. Sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan bahwasanya sebelum ada ilmu kedokteran, Al-Quran terlebih dahulu menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Ini menjadi bukti konkret betapa dahsyatnya Al-Quran sebagai kalam Allah. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.